Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui kesempatan pada hari ini. Saya berharap kita semua terpelihara di dalam Tuhan, bukan hanya secara jasmani kita, tetapi secara rohani kita. Kita juga semakin bertumbuh di dalam masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam memulai video kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah, pesan apa yang disampaikan oleh orang tua Bapak Ibu sekalian pertama kali pada saat Bapak Ibu sekalian akan berangkat ke luar kota untuk berkuliah? Jikalau Bapak Ibu sekalian boleh mengingatnya, apakah itu adalah pesan yang baru atau sebenarnya adalah pesan yang diulang? Saya percaya bahwa banyak kali orang tua kita memberikan pesan-pesan yang sebenarnya sama. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa sebuah pesan itu diulang? Pada saat kita melihat kebenaran firman Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan juga banyak sekali pengulangan demi pengulangan yang dilakukan oleh penulis. Dan kita kenal bagian itu sebagai sebuah pola yang namanya pola kiastik. Pola kiastik itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah pengulangan ataupun penekanan terhadap ide-ide tertentu yang diulang untuk menekankan maksud daripada penulisnya. Nah, pada saat kita melihat kembali apa yang sudah kita bicarakan di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-7, saya akan coba membacakannya untuk kita semua. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Nah, bagian yang baru saja kita baca tadi, ternyata ada sebuah pesan yang begitu penting yang disampaikan oleh penulis Daud itu kepada kita semua. Walaupun mungkin kalau kita membacanya secara kilas, kita mungkin tidak akan menemukan ada sesuatu yang istimewa di sana. Tetapi jikalau Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikannya dengan lebih detail bersama dengan saya, Bapak Ibu sekalian akan melihat bahwa ada sebuah pesan luar biasa yang disampaikan oleh penulis Daud kepada kita. Bahwa di tengah segala ketakutan yang begitu mencengkeram dia, yang begitu menghantui dia, ternyata ada sebuah rahasia kemenangan yang boleh dia dapatkan di dalam Tuhan. Apakah itu Bapak Ibu sekalian? Mari kita akan perhatikannya bersama-sama. Ayat 2 sampai ayat 3 merupakan sebuah pengulangan yang dikerjakan yang sebenarnya sama dengan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Jadi di dalam dua bagian ini, dua bagian daripada ayat ini mengatakan ada orang-orang, ada musuh-musuh yang coba menginjak-injak, menghimpit dan juga memerangi Daud dengan sombong. Bahkan di dalam ayat 6 sampai 7, Daud mengulang lagi bagian ini tentang musuh-musuhnya itu. Mereka mengacaukan perkaraku, bermaksud jahat, menyerbu, mengintip, mengamat-amati langkahku, ingin mencabut nyawaku. Bukankah Bapak Ibu sekalian menemukan bahwa dua bagian ini adalah bagian yang sama, yaitu tentang sebuah peperangan yang sedang terjadi antara Daud dengan musuh-musuhnya. Bahwa orang-orang ini begitu bernafsu, ingin menghancurkan. Dan apalagi yang bisa kita temukan dalam bagian ini. Ayat keempat bagian A sebenarnya paralel dengan bagian 5 bagian B itu. Waktu aku takut, kata Daud. Ayat 5b mengatakan, waktu aku tidak takut. Ini ada sebuah bagian yang sebenarnya ingin menekankan hal yang sama. Daud dalam situasi secara emosi, dia takut. Tetapi di dalam bagian 5b dikatakan dia tidak takut. Jadi sebenarnya Daud itu takut atau tidak takut Bapak Ibu sekalian? Bagian ini sudah pernah saya bahas di dalam video sebelumnya. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, waktu dia takut, waktu Daud takut, kapan dia tidak takut? Waktu dia mengatakan, aku percaya kepadamu. Kepada siapa? Kepada Allah. Allahnya siapa?
Nah, ayat 5b juga merupakan bagian yang paralel dengan bagian 4a, 5a ini. Dikatakan kapan Daud tidak menjadi takut? Pada saat dia percaya kepada Allah. Pada saat dia meletakkan imannya itu kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan bagian ini karena di dalam kondisi zamannya, orang-orang pada zamannya tidak bertanya apakah engkau percaya kepada Allah atau engkau tidak percaya kepada Allah. Tetapi dalam situasi zaman dahulu, semua orang mempunyai Allah. Semua orang memiliki ilah-ilahnya, memiliki nama-nama daripada Allah yang mereka sembah. Dan pada saat itu Daud perlu menekankan siapa Allah yang dia percaya itu. Seperti apa Allah yang dia percaya itu. Dia ingin menunjukkan pembedaan itu. Jikalau kita memperhatikan pola kiastik ini, kita akan melihat bahwa pada bagian daripada pengulangan yang dikerjakan, ada sebuah bagian pusat yang biasanya menjadi sebuah ide, mengandung berita yang ingin ditekankan dan disampaikan oleh penulis. Nah, bagian ini yang merupakan bagian inti itu ada di dalam bagian 5b. Yang mengatakan, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Bapak Ibu sekalian, firman-Nya adalah bagian inti dari kebenaran ini. Bahwa Daud bisa melewati segala situasi ini. Mampu untuk menghadapi segala situasi yang begitu mencengkram dia. Dengan musuh-musuh yang ingin menghimpit dia, bahkan mengambil nyawanya itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Secara kondisi psikologisnya, dia sangat takut Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam situasi yang sama, dia mengatakan, aku tidak takut. Kapan kondisi ini bisa terjadi? Pada saat dia meletakkan imannya kepada Allah. Bukan sembarang Allah Bapak Ibu sekalian, tapi Allah yang berkata-kata. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena Daud menyaksikan sendiri begitu banyaknya ilah pada zamannya. Begitu banyak orang menyembah kepada dewa-dewa yang mereka sebut sebagai Allah mereka. Tetapi Allah daripada manusia, buatan tangan manusia itu mungkin boleh memiliki mata tetapi tidak pernah melihat. Mungkin boleh memiliki telinga tetapi tidak pernah mendengar. Bahkan mereka mungkin memiliki mulut tetapi tidak pernah berkata-kata. Allahnya Israel adalah Allah yang sangat berbeda. Karena pada saat dia hadir dan disembah oleh orang-orang Israel, dia menyatakan dirinya bahwa dia juga adalah Allah yang berfirman, Allah yang berkata-kata. Sehingga dengan demikian dia menunjukkan dia adalah Allah yang unik, yang di dalamnya dia adalah Allah yang hidup. Dengan firman-Nya itulah dia menuntun umat-Nya. Dengan firman-Nya itulah dia memberikan hukum-hukumnya kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka boleh menjadi bangsa pilihan yang hidupnya boleh mengikuti hukum-hukum daripada Allah itu sendiri. Kita mengingat apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Dia pernah mengatakan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah seperti gembalanya dia. Allah menuntun dia, bahkan tidak pernah membiarkan dia kekurangan. Pada saat dia ingin makan, Allah sudah menyiapkan bagi dia padang rumput yang hijau. Menyediakan air bagi dia untuk minum. Dia mengatakan di hadapan musuh-musuhnya, dia melihat bagaimana Allah itu mengangkat pialanya, memberikan kemuliaan dan pemeliharaannya bagi dia. Bahkan yang terakhir, dan menekankan bagian yang sangat penting. Allah bukan hanya memelihara dia dalam kondisi yang mulus, kondisi yang lancar. Tetapi di dalam kondisi yang mungkin dalam situasi yang seakan-akan begitu menakutkan. Seakan-akan dia begitu seorang diri. Dia mengatakan di dalam lembah bayang-bayang maut. Di dalam lembah kekelaman. Dia mengatakan aku ini tidak takut bahaya. Bukankah ini bagian yang juga mirip dengan bagian Mazmur 56 yang kita baca? Bahwa Daud mengatakan dia tidak takut. Dia tidak takut kepada musuh-musuh yang begitu banyak. Yang ingin mencabut nyawanya. Yang seakan-akan dia sudah berada di ujung tanduk kehidupannya. Tetapi dia melihat ada Allah di sana. Ada tongkat Allah, ada gada Allah bersama-sama dengan dia yang akan menopang dia. Sehingga di dalam segala situasi apapun yang boleh dia hadapi, dia boleh melihat secara psikologis, dia boleh takut.
Dia boleh melihat tidak ada pertolongan secara manusia, tetapi di dalam rohaninya dia dikuatkan untuk tidak menjadi takut. Kenapa? Karena firman Allah itu menjadi kekuatan bagi dia. Firman dan Allah merupakan dua bagian yang seakan-akan terpisah, bukan Bapak Ibu sekalian? Tetapi Daud mengatakan firman dan Allah adalah bagian yang tak terpisahkan. Adalah bagian yang harusnya menyatu. Yang harusnya pada saat kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, sesungguhnya firman-Nya juga harusnya menjadi bagian yang menjadi puji-pujian bagi kita. Yang menjadi bagian yang kita hormati. Jadi pada saat kita berkata kita menyembah kepada Allah Israel, kita tidak boleh memisahkan diri kita dari firman. Mungkin secara mulut bibir kita boleh berkata, kita percaya kepada Allah Israel. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi berapa banyak dari kita yang percaya bahwa janji-janjinya itu juga akan mengiringi hidup kita. Walaupun situasi kita tidak mengenakan, walaupun situasi kita belum berubah, dan kita masih menangisi situasi itu, dan Allah masih belum menjawab doa-doa kita. Tetapi percayakah kita bahwa Allah kita bukanlah Allah seperti yang kita percaya yang terbatas, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Mungkin saat ini dia belum menolong kita Bapak Ibu sekalian, tetapi percayakah kita? Dia menguasai, dia mengontrol segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari pandangan matanya. Maukah pada saat ini kita menaruhkan iman kita yang sungguh kepada dia? Maukah kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa? Bahwa Allah yang kita percaya tidak hanya mengiringi kita dalam situasi yang tenang, yang damai, yang lancar, tetapi dia juga bersama dengan kita di dalam segala musim hidup kita. Maukah kita percaya kepada janjinya? Tuhan berkati kita semua.